Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfiah Romadini dari Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam 5B PAI Non-Reguler Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember. Di sini saya akan mempresentasikan kembali materi yang telah dipaparkan oleh kelompok 5, yaitu tentang prosedur pengembangan evaluasi pembelajaran, di mana tugas ini untuk memenuhi mata kuliah evaluasi pembelajaran yang diampu oleh Bapak dosen Ustadz Fikri Farihin MPDI. Langsung saja pengertian prosedur evaluasi pengembangan pembelajaran. Prosedur adalah suatu tata cara kerja atau kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan tujuan tertentu dan memiliki pola kerja yang sistematis. Pengembangan berasal dari kata dasar kembang yang bisa diartikan tumbuh. Pembelajaran sendiri merupakan proses dalam melakukan perubahan yang dilakukan oleh perubah yang akan dirubah. Evaluasi adalah proses identifikasi untuk mengukur atau menilai apakah sebuah kegiatan atau program dilaksanakan sesuai perencanaan dan berhasil mencapai tujuan atau tidak. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil akhir dengan apa yang harusnya dicapai. Prosedur pengembangan evaluasi pembelajaran sebagaimana yang diutarakan dalam pendahuluan di atas, bahwa seorang evaluator dalam melakukan kegiatan evaluasi harus mengikuti prosedur-prosedur yang digariskan. Yang pertama, perencanaan evaluasi. Yang kedua, pelaksanaan evaluasi. Yang ketiga, monitoring pelaksanaan evaluasi. Yang keempat, pengolahan data. Yang kelima, pelaporan hasil evaluasi. Yang keenam, penggunaan hasil evaluasi. Yang pertama, perencanaan evaluasi. Dalam melakukan perencanaan evaluasi, hal-hal yang harus diperhatikan adalah analisis kebutuhan. Yang kedua, mencapai tujuan penelitian, menyusun kisi-kisi, mengembangkan draft, uji, coba, dan analisis soal, mengidentifikasi kompetensi dan hasil belajar, yang terakhir revisi dan merakit soal. Pelaksanaan evaluasi artinya bagaimana cara melaksanakan suatu evaluasi sesuai dengan perencanaan evaluasi, dengan tujuan evaluasi, model dan jenis evaluasi, objek evaluasi, instrumen evaluasi, sumber data, semuanya sudah dipersiapkan pada tahap perencanaan evaluasi, yang pelaksanaannya bergantung pada jenis evaluasi yang digunakan, yaitu ada non-tes dan tes. Yang ketiga, monitoring pelaksanaan evaluasi. Monitoring dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan evaluasi pembelajaran telah sesuai dengan perencanaan evaluasi yang telah ditetapkan atau belum. Tujuannya untuk mencegah hal-hal negatif dan meningkatkan efisiensi pelaksanaan evaluasi. Yang keempat, pengolahan data. Mengolah data berarti mengubah wujud data yang sudah dikumpulkan menjadi sebuah sajian data yang menarik dan bermakna. Dalam hasil evaluasi yang berbentuk kualitatif diolah dan dianalisis secara kuantitatif. Sedangkan data hasil evaluasi yang berbentuk kualitatif diolah dan dianalisis dengan bantuan statistika deskriptif maupun statistika inferensial. Yang kelima, pelaporan hasil evaluasi. Hasil evaluasi yang berbentuk kualitatif diolah dan dianalisis secara kualitatif. Sedangkan data hasil evaluasi yang berbentuk kuantitatif diolah dan dianalisis dengan bantuan statistika deskriptif maupun statistika inferensial. Yang keenam, penggunaan hasil evaluasi. Salah satu penggunaan evaluasi adalah laporan. Laporan yang dimaksudkan untuk memberikan feedback kepada semua pihak yang terlibat dalam pembelajaran, baik secara langsung maupun tidak langsung. Teknik penilaian dan prosedur pengembangan tes. Yang pertama, teknik penilaian melalui tes ada tes tertulis, tes lisan, dan tes perbuatan. Yang kedua, teknik penilaian melalui observasi atau pengamatan. Yang ketiga, teknik penilaian melalui wawancara. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.